Oke, selamat sore semuanya. Suaraku masuk nggak? Hmm, Masuk. Masuk, masuk ya. Oke, bentar. Oke, jadi sekarang udah 4:11. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Tutorial terkait tugas besar analisis struktur 2, Unstrict. Oke, langsung aku izinin ya, share screen. Oke. Oke, halo semua. Perkenalkan kami asisten analisis struktur kedua, yaitu Pangeran Muhammad dan Brian. Raffi dan Brian akan menjelaskan atau memaparkan terkait tugas besar pertama untuk analisis struktur 2, yang mana kita akan gambar umumnya adalah membuat program analisis struktur yang menerapkan metode stiffness matrix untuk struktur truss, yang mana outputnya adalah program analisis struktur berbasis MATLAB, lalu penyelesaian soal, lalu perbandingan hasil analisis program yang dibuat dengan perhitungan analisis metode lain, yang mana saat ini untuk tugas pertamanya kita menggunakan struktur tipe truss, hanya truss saja. Untuk referensi dari codingnya sendiri itu kita menggunakan Matrix Analysis of Structures second edition dari Aslam Kasimali. Boleh juga pakai Maguire ya. Oke, adapun aplikasi yang digunakan adalah pertama Notepad, MATLAB ini nanti tolong di-download, nanti linknya bakalan di akhir dikasih, yang mana sebelum mendownload MATLAB itu kalian harus minta izin dari si eh, ITB, nanti kalian daftar ke ITB-nya langsung, lalu nanti di-download langsung, seperti itu. Nanti masuk aja ke link yang sudah ditaruh di belakang, seperti itu. Paling nanti tolong nanti itu kalau mau download itu jangan mepet-mepet pengumpulan tugas, karena takutnya lama diterima pengajuannya. Jadi tolong kalau bisa setelah tugas ini turun, langsung download MATLAB, langsung baru setelah itu bisa dikerjain beberapa waktu ke depan seperti itu. Jadi pokoknya MATLAB itu harus sudah ada ya untuk secepatnya, karena kita harus nunggu verifikasi dari si ITB-nya langsung seperti itu. Lalu ada Microsoft Word, ada SAP 2000 atau Strian atau Excel atau Valvidia 2D itu untuk sebagai mempermudah perhitungan atau perbandingan dari perhitungan dari program kita. Karena nanti bakal ada apa-apa aja yang di sisi laporan itu, yang mana nanti salah satu isinya itu akan berupa perbandingan antara perhitungan menggunakan program sama perhitungan menggunakan program lainnya seperti SAP 2000, Strian ataupun sebagainya seperti itu. Lalu adapun format laporan itu untuk isinya itu sebagai berikut, yang mana ada cover, daftar isi, daftar gambar, tabel, ada codingan MATLAB, ada soal dan input, ada output lab, MATLAB. Nah, soal dan input ini nanti bakal dijelaskan bagaimana cara menginput di Notepad, lalu nanti dimasukkan ke dalam si codingannya. Terus output dari MATLAB itu nanti bakal di SS juga, lalu sama di output MATLAB, inputan ini juga di output MATLAB ini juga harus dijelaskan juga bagaimana coding-coding itu ada. Jadi cukup kalian tinggal tempel atau SS isi dari bahasa program MATLAB kalian saja seperti itu. Jadi bab 2 itu ada inputan berupa inputan not dan sebagainya, sedangkan output MATLAB itu ada outputnya sama programnya juga. Seperti itu. Lalu untuk bab 4 itu bakal ada pembuktian analisis. Jadi kalian buktikan hasil perhitungan kalian dengan membandingkan antara program kalian dengan program lainnya. Lalu analisis kenapa ada perbedaannya dan sebagainya seperti itu. Jadi kalian tahu apakah program kalian itu benar atau salah. Apakah hasil perhitungan kalian itu benar atau salah seperti itu. Atau apa kalau dia benar, sebenarnya perhitungan kalian sudah benar, program kalian sudah benar, tapi perhitungannya beda, kalian analisis kenapa bisa beda. Apakah ada pengaruh dari K-nya, stiffness-nya dan sebagainya seperti itu. Pokoknya di sini kalian jelaskan apa yang menjadi analisis dari setiap program dan perhitungan kalian seperti itu. Apabila ada lampiran, seperti misalkan kalian buat beberapa program, s- kalian kan pasti punya cara pembahasan masing-masing ya. Ada orang yang membahasakan program itu dalam satu tab semua, atau ada kalian membuat
per fungsi-fungsi. Jadi fungsi-fungsinya itu beda-beda program. Nah, itu bisa kalian lampirkan. Tapi kalau kalian buat satu, paling kalian bisa dibuat bagi bab 3. Atau program bahasa program itu kalian bisa buat di lampiran semua. Pokoknya yang mana yang membuat laporan itu lebih bagus atau lebih menarik dilihat. Lalu untuk pembagian PIC-nya itu bisa tertera sebagai berikut, yang mana untuk nomor dari DIM 1 sampai 26 itu akan di PIC oleh Pangeran. Untuk 29 sampai 109 itu akan di PIC oleh Raffi. Untuk 112 sampai 157 akan di PIC oleh Brian. Sebagai itu. Untuk format penulisan itu tidak ada bedanya ya. Kayak biasa-biasa aja, mirip tugas-tugas lainnya. Untuk timeline itu kita akan menggunakan dua timeline, yang mana untuk tugas besar trust itu kita akan menggunakan waktu dari tanggal 2 Mei pada hari ini hingga 16 Mei. Jadi ada 2 minggu. Sedangkan untuk tugas besar 2 itu BIM dan portal itu tanggal 16 Mei sampai 30 Mei. Seperti itu. Oke. Untuk soalnya itu ada 3 soal, yang mana sebagai berikut. Ini, jadi kalian akan mendefinisikan inputannya dari setiap soal-soal berikut. Ini soalnya itu didapat dari Casamali atau Maguire, beberapa, satu Maguire atau dua Casamali seperti itu. Oke, lanjut. Ini untuk cara contoh data input. Oke, aku akan jelasin bagaimana cara inputnya. Pertama, untuk join data. Ya, enggak. Oke, oke. Jadi pertama, join data ini itu berisikan titik-titik ini. Nah, itu posisi-posisinya join data. Jadi misalkan kayak di sini ada 00, berarti di sini 00. 288, ini di contoh lain ya, tapi misalkan di sini tuh kan ada panjangnya itu sekitar 24 ya, 24 berarti ini 24,0, berarti harus ini 24,0. Ini X, ini Y. Itu X, Y. Di sini itu X, Y gitu. Sedangkan angka 6 ini menunjukkan banyak joinnya, yaitu 6 join. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi untuk join data itu angka pertama yang cuma satu angka ini itu menunjukkan jumlah dari joinnya, yaitu sebanyak 6. Sedangkan untuk sisanya itu menunjukkan koordinat dari joinnya, yaitu 0,0. Kalau di sini itu berarti 0,0, 24,0, 48,0, 72,0, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau ini bukan join ya. Join-join itu yang ini. Ini join, ini join, ini join, ini join. Oke. Itu untuk join. Join itu ingat angka pertama adalah jumlah joinnya, sisanya adalah koordinat joinnya yang mana X, Y. Seperti itu. Untuk yang kedua, support data. Support data itu artinya adalah peletakannya. Peletakannya itu adalah, oh ya, ini kan dalam satuan inch ya, atau feet ya. Nanti ini harus semua disesuaikan. Kalau material kalian, kalau misalkan ini dalam material property data dalam KSI, sedangkan cross sectional property data dalam inch, berarti kalian sesuaikan dengan ini juga. Ini dalam inch ataupun KSI. Tapi kalau ini kalian buat MPa, ini meter gitu, meter kuadrat, berarti ini kalian harus sesuaikan menjadi meter ataupun pokoknya yang sesuai. Ini kalian pakai standar yang mana seperti itu. Kalian sesuaiin aja. Karena nanti kalau kalian bedain nanti hitungannya salah. Seperti itu. Oke, lanjut ke support data, itu ada 3, artinya apa? 3 itu jumlah peletakannya ada 3, yang mana angka pertama itu menunjukkan adalah node atau join data. Angka pertama ini menunjukkan join data ke berapa gitu ya. Misalnya gini, ini kan node 1, node 2, node 3, node 4. Berarti ini adalah ada tiga peletakan, yang mana pertama ada di join pertama. Ini yaitu berbentuk, ini kan berbentuk, kita lihat ini sendi ya, berarti sendi yang mana dia constraint terhadap X dan Y, berarti join pertama constraint terhadap X dan Y gitu. Jadi satu-satu. Kalau satu-satu berarti dia ada constraint. Tapi kalau dia nol berarti dia itu berarti dia tidak constraint terhadap sumbu tersebut. Ini X yang angka kedua X, angka ketiga Y
gitu. Jadi angka pertama itu adalah angka join, angka kedua itu adalah constraint X, angka ketiga adalah constraint Y, yang mana untuk angka paling awal untuk support data itu adalah jumlah dari peletakannya, seperti itu. Begitu juga untuk material property, ini dua ini adalah jumlah material property, yang mana ini tinggal angkanya saja, seperti itu, tidak perlu koma-koma. Jadi ini kan kalau kita dalam kesatuan KSI ya. Nanti kalau berarti ini dalam kesatuan inch gitu ya. Nah, ini paling kali 12 seperti itu. Nanti kalau kalian buat ke dalam MPa, berarti ini sudah satuan meter seperti itu. Oke. Begitu juga untuk cross sectional property, kita lihat ini dalam satuan inch kuadrat. Nah, kalau kalian buat ini meter, berarti ini MPa, berarti ini harus milimeter kuadrat ataupun meter kuadrat, nanti di koma-komain seperti itu. Jadi disesuaikan dengan satuan yang kalian buat. Oke, kita lanjut ke member data. Member data ini maksudnya adalah jumlah membernya. Member itu yang mana? Yang ini, batangan-batangnya. Misal di sini kita lihat ada 10 member yang mana angka pertama menunjukkan bentar ya. Oh, angka pertama itu menunjukkan joinnya. Ini 1 2, ini seperti ini. Lalu kita lihat di sini untuk yang beginning joinnya itu di 1, di beginning end-nya 2, sedangkan material atau nilai E-nya itu adalah 1, ini angka ini, sedangkan cross sectionalnya itu adalah 1 angka ini, 8. Berarti kita lihat bahwa ini adalah join yang ini, yang 1,1,2,1,1 adalah artinya adalah untuk join ini dan ini punya member batang ini dengan sebesar 29.000 KSI dengan luas adalah 8 inch kuadrat seperti itu. Itu untuk member ini. 1,2,11. Sedangkan untuk 361 berarti untuk join 3 dan 6. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti join 3 dan join 6. Berarti member ini. Berarti untuk member ini, itu yaitu hubungan antara join 3 dan join 6 dengan material properties-nya itu adalah 1, 29.000 KSI, dan cross sectional property datanya adalah 8 inch kuadrat seperti itu. Oke, aman ya? Sedangkan untuk join load data, kita lihat itu adalah ini, ada 3 join, ada 3 gaya, yaitu pertama kita lihat terletak di join 2. Di join 2, angka pertama adalah join ya. Ini, tengok di sini nanti. Angka pertama adalah join, di sini join 2, dengan ukuran untuk gaya terhadap sumbu X itu 0, sedangkan terhadap sumbunya itu min 75. Kalau dia ke bawah min, kalau ke atas dia positif. Kalau dia ke kanan positif, kalau dia ke kiri dia negatif. Seperti itu ya. Dengan ukuran 0 dan min 75, berarti ke bawah 75. Sedangkan untuk join 5, itu 25 ke kanan dan 0 ke bawah. Seperti itu. Jadi nanti misalnya untuk gaya, bentar ya. Jadi untuk gaya ini, misalnya untuk gaya ini, berarti nanti kalian ubah pecah menjadi 2 arah, yaitu arah X dan arah Y. Sehingga nanti untuk mempermudah masuk ke inputannya, seperti itu. Oke, mungkin sebelum nanti dijelaskan oleh Raffi dan Brian codingannya. Nah, oke, untuk file yang bakal dikumpulkan itu bakalan ada 3 file, yaitu file MATLAB, data inputan, dan laporan PDF. Gitu. Jadi untuk isinya tadi udah dijelaskan. Lalu untuk download aplikasinya jangan lupa di ini kita punya di ITB gitu ya. Tapi harus didaftar dulu. Jadi perlu seperti 1 hari kayaknya adalah waktunya gitu. Oke. Mungkin itu aja. Mungkin bisa lanjut ke orang Raffi dan Brian. Oke, thank you, Peng. Gue bakal lanjut ke flowchart-nya. Sorry, bentar. Oke. Oke, jadi ini bakal lanjut dari ke flowchart-nya. Jadi mungkin kalau dilihat tadi kan kayak cukup banyak ya, ada 3 soal gitu. Tapi hasilnya
untuk trust ini tuh kalian cukup perlu buat satu codingan gitu buat ketiga soal ini, dan yang membedakan di mana itu cuma di ini doang, di data inputnya ini aja yang tadi dijelasin Pangeran gitu. Jadi buat codingannya tuh kalian cukup perlu buat satu, tapi data inputnya ini nanti yang bakal ada tiga gitu. Jadi eh, nggak terlalu harus ribet banyak lah gitu. Jadi kalau kelihatannya banyak, TPS-nya enggak lah gitu. Nah, buat flowchart ini hasilnya kami dari tahun ke tahun ya, dari Asinanol juga itu ngambilnya dari Kasimali. Jadi kalian bisa cek juga di Kasimali. Nanti di akhir mungkin bakal gue liatin juga gitu. Nah, secara umum tuh menurut gue harusnya lebih gampang lah dibanding Python, karena MATLAB ini kalian bisa lebih buat codingannya tuh dari flowchartnya langsung gitu. Nah, mungkin gue bakal jelasin singkat aja. Mungkin nanti lengkapnya bisa dibaca juga di Kasimalinya. Jadi yang pertama mungkin ini, tadi kan kalian udah define ya. Jadi buat tahu MATLAB itu data strukturnya kayak gimana tuh penting banget buat ngedefine yang di sini gitu. Jadi kalau kalian define di data input yang ini salah ya, hasil akhirnya bakal salah gitu. Jadi mungkin perhatiin lagi nih ya. Penamaan notnya dan lain sebagainya itu sangat penting di sini gitu. Nah, yang pertama perlu dilakuin pasti ini dulu, tambahkan di MATLAB tuh kalian perlu baca dulu data dari notepad kalian gitu. Nah, di sini beberapa hal nih yang perlu MATLAB buat baca gitu. Yang pertama mungkin terkait sama join data. Jadi di struktur kalian tuh bakal ada berapa join. Nah, di sini yang bakal eh, kalian keluarin lah buat di codingannya gitu. Nah, di sini kan mungkin eh, NJ itu maksudnya kayak number of join lah gitu. Dan di sini tuh dimensi dari join kalian. Ini tinggal diikutin aja. Jadi nanti kalau di MATLAB tuh buat dimension tuh kayak gini. Jadi kayak huruf besar dan ada dalam kurungnya lagi nih. Terus kalian bisa buat pakai looping aja dari awal kan, dari note 1 sampai note joinnya ada berapa. Misalkan ada 10 join ya udah berarti dari 1 sampai 10 join kan. Diiterasi aja sampai semua join kalian tuh udah kalian loop lah gitu. Terus yang kedua nih support atau reaksi perletakan. Jadi kan tadi kalian udah define buat joinnya. Misalkan ada, kalau di sini kan berarti di soal yang ini kali ya. Ini kan berarti ada 4 join ya. Ada A, B sama C sama D. Berarti nanti ada total 4 join. Nah, di sini nanti yang bakal kalian masukin gitu buat keluarin semua join-joinnya. Terus support data di sini berarti ada reaksi perletakan apa aja sih gitu buat di struktur kalian gitu. Ini juga sama kurang lebih NS itu number of support ya gitu. Terus ini sama lagi dimensinya gitu. Jadi di sini dari Kasimal itu ngedefine sebagai ini namanya MSUP gitu. MSUP member of support lah gitu kayak namanya. Terus NS itu number of support tadi, NCJ itu maksudnya adalah kayak jumlah restraint-nya gitu. Jadi kalau diteraskan kita tahu ya restraint-nya ada dua dia dari arah aksial untuk X sama Y. Jadi di sini tinggal kalian define aja NCJT sama dengan dua, nanti ya udah tinggal diiterasi gitu. Buat berbagai number of support, kan supportnya mungkin ada tiga ya gitu-gitu. Jadi tinggal di sini di looping aja dari number of support 1 sampai X lah terakhir gitu. Ya udah, tinggal ntar kalian print bisa keluar buat support datanya gitu. Terus buat ini material property data atau di sini bisa kita sebutnya sebagai modulus elastisitas dari penambang kita lah gitu. Nah, di sini sama juga NMP itu maksudnya number of material properties gitu ya. Terus ya udah kalian define dimensinya. Terus sama lagi kalian bisa tentuin loopingnya ada berapa. Misalkan ada satu ya udah berarti kan di sini berhenti loopingnya cuma sekali aja ya buat satu material properties. Misalkan di sini ini kan berarti dia cuma ada satu ya. Semua batang memiliki modulus yang sama itu dari baja ya udah. Berarti kalian di sini cuma define satu aja gitu. Mungkin nanti di soal lain ada yang oh ini sama semua sih satu aja. Jadi harusnya lebih mudah. Kalian cukup define buat satu material properties saja gitu. Itu buat material properties datanya. Terus kemudian untuk ini cross sectional properties maksudnya nilai ini ya, nilai luas penambangnya nilai A gitu. Kan kalau di trust tuh stiffness-nya atau kekakuannya bergantung sama modulus sama si luas penambangnya kan gitu. Nah, di sini kita sama juga define buat luas penambangnya lah gitu. Ini juga sama, jadi kalian define aja number of cross sectional properties, terus ada berapa lah, misalkan ada satu ya udah berarti kan di sini loopingnya berhenti di sekali aja gitu. Terus di sini untuk uh, storing member data di sini berarti maksudnya ada berapa member sih yang ada di struktur kalian gitu. Ini saya langsung ngebaca juga dari MATLAB. Jadi kayak number of member, terus kalian define aja number of member berapa tergantung sama dari notepad kalian kan sampai 4 gitu di sini. Terus ini tinggal di looping aja dari 1 sampai 4 gitu. Ini kenapa 4 kan aksial ya. Jadi ini kan maksudnya kayak kalian tinjau untuk arah uh, inisial sama finalnya gitu. Jadi kan satu member tuh ada
titik awal sama akhir. Yang mana kalau di trust kan titik awalnya ada dua node, yaitu X sama Y. Di sini X itu maksudnya 1, 2 itu Y, dan juga di akhir 3 sama 4, 3 itu X, 4 itu yang Y gitu. Ini tinggal kalian looping, udah nanti dapat untuk yang membernya ada berapa gitu. Terus NJ ini nextnya itu untuk load datanya atau beban kalian. Jadi number of join loadnya, ya udah tinggal kalian define aja untuk join load atau beban itu ada apa aja gitu di sini. Terus sama juga sih, ini tinggal kalian masukin aja ada berapa sih NCJT tadi, ingat lagi restraint-nya. Jadi tinggal dimasukin buat looping, buat join load-nya ada berapa gitu. Nah, mungkin buat yang pertama ini ya, input data dari MATLAB-nya. Mungkin kalau di sini tuh ada di, sebentar. Nah, ini ya. Kalau gue liatin, harusnya ada kelihatan ya kasih malinya. Nah, mungkin kalau misalkan mau baca lebih lanjut, di sini ada di bab, di bab 4 ya. Jadi, kalian bisa baca di sini. Yang tadi gue jelasin tuh yang ini, data input di sini. Gue langsung ambil dari sini juga sih flowchart-nya. Harusnya lebih mudah dipahamin ya. Kalau misalkan masih agak bingung, bisa baca di penjelasannya juga ada di sini. Nah, di sini. Ini udah runtut sih, tinggal kalian ikutin gitu flowchart-nya ini. Gitu. Ini nanti contoh keluarannya dari ini tadi ya. Dari MATLAB itu kayak gini. Dari notepad kalian lah, sorry. Dari notepad kalian tuh yang kalian input tuh kayak gini datanya buat ke MATLAB-nya gitu. Terus ini di sini juga ada untuk support data, misalkan kayak dari code-nya tuh maksudnya kalau kalian nggak ada support tuh 0, jadi dia bebas kan bergerak gitu. Kalau misalkan dia roll, berarti dia bebas bergerak di arah vertikalnya aja, makanya 1 di sini gitu. Sorry, dia nggak cuma bisa gerak bebas di arah X aja kan, maka di sini 0. Kalau di horizontal doang berarti yang X-nya yang 1 gitu. Ini juga sama material, ini ada penjelasannya nama-namanya gimana gitu. Kayak gitu. Nah, ini mungkin contoh keluaran nanti kalau misalkan untuk yang pertama terkait dengan uh, data struktur kalian tuh kayak gini. Misalkan kalian punya ini join nomor berapa, ini kalian bisa nanti di print, tinggal dicocokin aja sih udah sesuai belum sama jenis struktur kalian gitu. Gitu. Oke, aku lanjut lagi. Nextnya itu terkait sama struktur coordinate number. Di sini terkait sama dov kalian gitu. Kalian define untuk dov-nya di struktur kalian gitu. Kan untuk yang trust kan kita punya satu join itu ada 2 dov ya, arah X sama arah Y gitu. Ini juga sama, jadi tinggal kalian define aja number of restraint-nya NR gitu. Dan juga looping untuk number of degree of freedom-nya gitu. Yang mana di sini dibatasi sama NCJT lagi ya, itu kan tadi restraint-nya ya, restraint-nya tambah 1 gitu. Kalau dia uh, no, dia bisa langsung itu, karena kan NCJT itu maksudnya jumlah restraint-nya. Ketika dia lebih dari jumlah restraint-nya kan berarti dia jadi statis tak tentu kan, maka agak beda di sini. Jadi dia bakal ngelooping lagi ke uh, awal lagi lah gitu. Ini buat degree of freedom-nya, jadi buat dov-nya. Kemudian di sini untuk struktur coordinate number, jadi kayak urutan joinnya lah gitu, nomor joinnya gitu. Ini juga sama, jadi di sini kalian define dulu di awal untuk dimensinya NSC, namanya number of structure coordinate ya gitu. Terus sama juga di sini looping lah buat berbagai number of join kalian gitu. Ini di sini mungkin terlihat agak panjang ya, karena baik lagi di sini kan join kalian bisa banyak, dan satu join itu ada 2 restraint arah X sama arah Y gitu. Terus setelah kalian udah define buat dov-nya dan juga join kalian, pasti balik lagi kalian perlu define untuk nilai S atau struktur stiffness matrix-nya lah. Kalau biasa kalian assembly, di sini nggak perlu di assembly, udah dari uh, MATLAB-nya lah bisa ini. Dan yang perlu diperhatiin mungkin di sini ya, kayak biasa dimensi dari S-nya kan dov kali n dov kan kayak biasa. Misalkan di sini berarti nanti 2 kali 2 lah gitu, karena kan ada 2 restraint kan gitu. Dan di sini mungkin yang perlu diperhatikan ada, kalau di MATLAB itu namanya subroutine gitu. Jadi ini program utamanya, dan ada program pendukungnya lah gitu, yang namanya ini mStiffG sama stores, yang di sini nanti dijelasin di akhir, bakal gue jelasin gitu. Jadi kayak ini perlu kalian define juga buat bisa ngeluarin si struktur stiffness matrix-nya gitu. Nah, kemudian setelah kalian dapat S-nya, tadi kan pasti kalian perlu define untuk join load vektornya kan. Tadi kan udah di define untuk besarnya berapa, tapi kan untuk dihitungkan lah untuk P sama dengan SD kan di sini perlu kita codingan kan gitu. Dan ini juga sama, jadi
kalian define dulu untuk dimensi P-nya. Jadi yang mana kan pasti disesuaikan di dov mana kan, di join node mana dia bekerja si bebannya gitu. Di sini juga sama, kalian ngeloop buat berbagai beban yang ada lah gitu. Nah ini buat yang join node vektor ya. Terus kemudian, nah ini udah dapat buat displacement-nya kan P sama dengan SD, kalian bisa dapat nilai D-nya gitu buat displacement untuk masing-masing join kalian gitu, bahkan nggak perlu di join di jauh doang. Jadi di sini juga sama, tinggal kalian iterasi untuk arah I sama arah J, arah X sama arah Y, dan juga tergantung sama berapa banyak dov kalian kan gitu. Ini bakal di looping untuk semua dov kalian. Dan di sini untuk gaya dalam member sama reaksi perletakan kalian. Jadi kan setelah dapat displacement pasti pada akhirnya kita ingin dapat gaya dalam untuk masing-masing elemen dan juga reaksi perletakannya kan gitu. Ini juga sama. Jadi kalian define dulu untuk, pasti selalu sama ya, define dulu untuk dimensinya. Jadi berapa besar untuk member force sama support reaction-nya, dan kalian perlu iterasi untuk looping berbagai number of restraint-nya gitu di sini. Dan mungkin yang perlu diperhatikan juga di sini banyak eh, si tadi ya, apa itu kayak pendukungnya lah, subroutinnya gitu buat coding pendukungnya. Mungkin gue balik ke Asimali lagi ya. Bentar. Nah ini tadi untuk yang ini ya, degree of freedom sama structure coordinate number-nya. Di sini juga ada penjelasannya kalau mau kalian baca lebih lengkap ya, kayak pengertiannya apa gitu-gitu, number of restraint, number of dove-nya gitu-gitu. Terus ini untuk yang tadi nilai S-nya atau stiffness matrix ya. Nah, di sini kan ada M stiff gauge sama L stores ya. Nanti mungkin bakal gue jelasin di akhir juga. Ini juga sama tadi. Ini mungkin untuk stores ya. Mungkin gue balik lagi ke PPT. Nah, tadi yang gue udah jelasin. Jadi aslinya selain program-program utama yang perlu kalian define tuh, kalian perlu define juga untuk subprogramnya ini gitu. Dan ini tuh aslinya kalian cuma perlu define sekali untuk semua struktur. Jadi untuk trust, untuk balok sama portal tuh si subprogramnya sama. Yang ngebedain itu biasanya nanti di restraint-nya doang di awal tadi gitu. Jadi aku bilang aslinya kalau emang ada 3 soal, tapi aslinya coding yang perlu kalian buat tuh satu aja. Yang ngebedain tadi di notepad-nya aja ya di awal gitu. Nah, buat yang ini, buat yang subprogram, ya kurang lebih ada banyak sih yang di sini ya mungkin ya. Kayak ada 8 lah kalau nggak salah. Yang pertama mungkin terkait sama untuk kekakuannya MStiff di sini. Nah, di sini aslinya kayak kalian define buat masing-masing kan, untuk masing-masing elemen itu dia punya keakuan masing-masing kan. Nah, di sini di define di sini. Jadi kayak GK untuk koordinat 1,1 joinnya dia kekakuannya Z1 di sini. Ini kan kalian bisa hitung EA per BL kayak biasa kalau kalian hitung kekakuan untuk teraskan gitu. Dan di sini dihitung untuk semua elemen gitu. Dan ini di define itu kayak inisial sama finish lah gitu. Jadi kayak titik awal sama titik akhir koordinatnya mana itu nanti harus disamain gitu. Misalkan di sini Z sama Z1 berarti ini bakal sama gitu. 1 sama 3 sama 3 gitu kan. Nah, ini untuk yang kekakuannya atau M Stiff G di sini untuk member global stiffness matrix-nya untuk plan trust ya gitu. Terus untuk stores di sini adalah ini kayak kalian panggil lah dari yang tadi M Stiff G tadi, untuk yang kekakuan global dari membernya kalian panggil untuk kita masukin ke yang namanya stores ini nih untuk storing member global stiffness matrix-nya gitu. Nah, ini juga sama. Di sini paling ada looping di bagian restraint di sini, apakah dia itu kurang dari 2 kali restraint-nya gitu. Kalau enggak dia langsung ke akhir. Kalau iya kan kita perlu looping untuk restraint berikutnya kan gitu. Untuk berbagai restraint dan juga berbagai dov di sini kan ada banyak dov kan gitu. Ini kalian looping untuk dapetin tadi nilai kekakuan si matriksnya gitu. Buat dapat nilai S tadi kan kalian assembly gitu. Jadi di sini buat diketahui kayak yang memperhitungkan kekakuan struktur itu yang mana aja gitu di sini yang di define. Nah, kemudian di sini untuk displacement-nya. Jadi setelah kalian dapetin S sama P-nya kan kalian perlu cari displacement kan. Tapi di sini dicek lagi displacement aja yang dibutuhin gitu. Tergantung lagi banyak lagi NCJT itu tadi restraint-nya berapa dan juga banyaknya dov kalian kan di sini gitu. Yang di sini diiterasi, di looping sampai semua dov sama semua restraint itu udah didapetin gitu. Nah, terus di sini untuk kayak kalian transpose lah di sini untuk transformation matrix. Jadi kan dari global ke lokal perlu matriks transformasi, karena di sini udah dilakuin uh, di subroutine namanya mtrans ini transformasi gitu. Nah, di sini juga sama kalian perlu looping untuk berbagai
restraint-nya kan gitu. Gitu. Kemudian ini untuk yang displacement, ya kurang lebih sama sih. Kalian perlu define untuk berbagai parameter ini kan, restraint-nya apa aja, V itu kan displacement-nya kan, terus matriks T-nya dan juga U-nya. V sama U tuh X sama Y lah kalau kalian misalkan masih bingung. Terus ini juga sama, kalian looping untuk berbagai restraint dan juga berbagai dov juga gitu buat dapat displacement untuk lokalnya di sini. Nah, terus kalau di sini untuk yang keakuan lokal untuk tiap membernya. Jadi kan kalau kita mau dapat mau dapat keakuan global seharusnya udah bisa dari lokal kan, tanpa perlu ditransformasi. Nah, di sini kita bisa pakai si flowchart ini gitu. Buat dapat di sini juga sama, kalian looping buat restraint dan juga dapetin ini EA per BL, keakuan lokalnya gitu. Terus ini juga sama, yang terakhir terkait sama ini belum terakhir sih. M force ya, atau di sini member local force atau si gaya luar lah, tapi kita tinjaunya sebagai lokalnya gitu, bukan global. Nah, kemudian ini untuk yang member global force-nya atau secara globalnya untuk gaya luarnya gitu. Terus ya di sini cuma dipanggil aja buat kita dapetin reaksi perletakannya lah. Kan di akhir balik lagi kita mau dapet reaksi perletakan kan kita. Nah, mungkin kalau di kasih malinya ya, di sini lengkap sih, tinggal kalian baca aja lengkapnya gimana. Ini untuk MSTIF tadi ya. Di sini juga ada penjelasannya. Jadi kayak GK itu maksudnya terkait sama member global stiffness matrix-nya gitu gitu. Terus ini untuk yang uh, kalian panggil lah untuk yang member global stiffness matrix-nya juga. Nah, ini untuk yang Journal vektor tadi, untuk gaya luarnya gitu. Ini udah juga tadi. Terus ini untuk displacement-nya. Ini untuk gaya dalam sama reaksi perletakannya gitu. Dan juga sama. Untuk ini untuk tadi ya, yang subroutine, untuk berbagai subroutine kan tadi banyak ya. Untuk uh, kayak si code pendukungnya lah gitu. M displacement juga ada untuk dapat displacement gitu. M stiff L, M force L gitu. Ini sih nanti kalian bisa buat dalam satu folder, atau mungkin kalau mau gabungin ke code utamanya juga bisa. Tapi kalau mau gampang, aslinya kalian buat satu aja tapi nggak perlu dimasukin ke masing-masing code gitu. Jadi biar tinggal dipanggil aja dari untuk soal nomor 1, 2 maupun 3 lah gitu. Gitu. Ini juga sama ya untuk yang reaksi perletakannya gitu. Nah, ini contoh kayak gini hasil akhirnya. Jadi kalian bisa dapetin kayak discussion untuk join nomor 1 sampai 6 tuh untuk X sama Y berapa. Kan di sini juga bisa kalian ini ya, cocokin. Misalkan di awal kalian uh, define bahwa Joe nomor 1 itu sebagai sendi kan, yang mana dia nggak bisa displacement atau bergerak deformasi secara X maupun Y, maka di sini pasti nol kan. Nah, di sini kalian bisa cek aja sih secara manual tanpa perlu masukin ke strand dulu ya. Jadi kalau secara manual udah salah, berarti ada yang salah nih antara code kalian atau input datanya. Tapi bisa, kalau udah bisa ngeran tapi masih salah tuh bisa di input datanya sih. Jadi paling kalau misalkan nanti hasilnya masih agak beda sama yang lain, mungkin dicocokin sama teman-temannya, bisa salah di input datanya gitu. Terus ini untuk gaya dalam membernya ini juga sama kayak biasa, kalian bisa cek member 1 dia tarik tekan gitu gitu lah. Dan terakhir reaksi pertakan juga sama. Dan di sini kan berarti kita bisa tahu misalkan di sini dia berarti uh, Joe nomor 1 ini berarti sendi, Joe nomor 3 ini berarti dia roll kan, cuma ada arah Y aja. Nah, ini bisa kalian cross check lagi sama data struktur kalian gitu. Kayak gitu. Oke, uh, mungkin itu aja ya. Gua lanjut ke brand kali. Oke. Oke, mungkin ini udah kelihatan ya. Aman. Oke. Oke. Jadi paling di sini aku jelasin tentang contoh-contohnya aja tentang si coding MATLAB-nya. Nah, untuk coding MATLAB-nya itu secara garis besar kan ini sebenarnya ada dari reading dan storing data, terus kemudian di si reading storing datanya itu kita cek dulu lah. Jadi kita print si input datanya itu.
Nah, habis input data, terus kita olah datanya. Setelah diolah datanya, terus kita tampilin tentang hasilnya. Nah, di balik itunya sendiri ada subroutine gitu. Jadi masing-masing ini aku kasih satu-satu contohnya. Nah, untuk yang pertama, ini aku kasih contoh untuk reading and storing join data. Jadi di bagian pertama ini bisa dilihat untuk codingannya. Ini kan algoritmanya kayak yang udah dijelasin sama Bos Raffi. Jadi pertama kita bikin dulu data mentahnya ini terkait join datanya ini di pakai format txt gitu. Nah, dari txt ini kita pakai fungsi yang namanya DLM read untuk ngebaca si txt format txt tersebut. Nah, kita kasihlah D sama dengan 1 itu buat inisial aja, untuk inisial aja supaya ngebaca kalau sebenarnya ada fungsi D di sini. Nah, terus kita definisiin apa itu NJ. NJ itu kan number of join. Jadi kalau misalnya mungkin aku kasih lihat yang txt-nya. Jadi format txt-nya ini misal ada 6 join gitu. 6 join, kita tulis dulu berapa jumlah joinnya. Ini 6, terus masing-masing kita untuk arah X sama arah Y. Gitu. Kita kasih koordinatnya di sini. Ini satuannya dibebasin ya, kayak yang tadi udah dijelasin sama Bos Peng. Jadi masing-masing ini satuannya, masing-masing dari kalian mungkin satuannya beda nggak apa-apa, tapi yang penting konsisten waktu kita ngebangun si si codingnya ini. Gitu. Dan kalian input data di format txt-nya juga harus sama kayak waktu kalian ngebangun si codingnya itu. Oke, balik ke PPT. Nah, jadi yang pertama ini kita definisiin dulu si NJ itu kan ngebaca dari datanya. Datanya baris pertama tadi itu kan kita udah masukin berapa sih jumlah dari si joinnya. Joinnya diikutin sama koordinat dari joinnya arah X sama arah Y. Nah, kita bikin yang namanya matriks dengan nama chord ya. Nah, fungsinya itu kita pakai zeros. Zeros itu jadi matriks dengan anggota nilainya 0 semua. Nah, berapa ukurannya itu? Ukuran barisnya itu sebanyak NJ dan kolomnya itu sebanyak 2. Nah, ini kita tinggal pakai fungsi untuk iterasiin gitu. Nah, kita iterasiin dari I sama dengan 1 sampai NJ. Nah, untuk kita iterasiin chord I,1 itu untuk mengisi matriks chord ini di baris ke I kolom pertama. Nah, datanya adalah D plus 1,1. Berarti ini kan ngebaca data nilai koordinat X, ya, aksis. Ya. Nah, untuk chord I,2 ini ngebaca D plus 1,2. Itu jadi ngebaca si koordinatnya. Nah, itu kita looping, kita iterasiin terus sampai akhirnya udah NJ gitu. Kalau udah NJ berarti udah selesai. Nah, D-nya itu kan bakal terus lanjut ya. Bakal terus lanjut. Kita ke next slide. Nah, D-nya ini untuk selanjutnya itu jadi data inisialnya. Jadi kita nggak perlu ganti si format txt ini, dia bakal melanjutin ke yang selanjutnya gitu. Mungkin yang ini nggak aku jelasin karena ini sama aja, dia tinggal melanjutin. Untuk reading and storing data itu kurang lebih kayak gitu. Cara bacanya hampir semuanya sama dan semuanya itu sederhana lah. Yang diperhatiin itu paling penamaannya gitu. Kalau misalnya sering-sering error kalau reading and storing data itu biasanya karena ada nggak konsisten di penamaan, biasanya kayak gitu. Nah, fungsi-fungsinya itu cuma tentang ngebaca data sama di looping-loopingnya aja. Nah, itu hampir nggak pernah lah kalau masalah di situnya. Jadi kita next aja ya. Nah, selanjutnya ini print input data. Terkait join datanya ini kita
keluarin dulu. Sebenarnya ini lebih ke terkait susunan aja sih. Kalian mau taruh ini di paling belakang juga sebenarnya nggak masalah. Tapi ada baiknya sih setelah kalian udah reading semua datanya itu, kita print si input datanya dulu supaya kita tahu ini kita codingnya udah bener atau belum gitu. Nah, kita lihat dari yang fprint join koordinat ini ya. Nah, jadi kita deskripsiin dulu bahwa NJTJ itu adalah matriks berukuran NJ. NJ itu kan jumlah joinnya dengan jumlah kolom 1. Gitu. Barisnya sebanyak NJ, jumlah kolomnya 1. Nah, kita iterasiin. Nah, dari NJTJ sama dengan zeros NJ, 1 diiterasiin sampai selesai ini, outputnya adalah ini, si join number yang dari 1 sampai 16 ini. Nah, setelah itu, untuk kita ngeprint si join koordinat kayak yang aku tunjukin di kanan ini, kita pakai fungsi si NJT. NJT, table, buka kurung. Nah, ini kita masukin nih, masing-masing kolom itu isinya apa. NJTJ, kayak yang tadi udah kita deskripsiin di sini. Udah kita definisiin gitu. Dari 1 sampai 16. Terus untuk kolom kedua kita panggil yang tadi kita udah definisiin di pertama. Ini kan untuk si coord I,1 ini yang bakal dibaca. Jadi dari 1 sampai NJ, 1 ini adalah X koordinat. Dan selanjutnya coord, 2 itu Y koordinat gitu. Nah, untuk penamaannya ini bisa dilihat langsung diikutin aja kalau penamaannya. Oke. Selanjutnya terkait olah datanya. Nah, olah datanya ini udah kita setelah semua datanya itu kita input, udah kita keluarin juga. Nah, datanya terus diolah kan. Nah, kita ambil contoh yang determining number of DOF gitu ya. Nah, jadi untuk DOF ini kan secara garis besar bisa rumusnya itu yang paling bawah ini, NCJT dikali NJ dikurangi NR. Jadi berapa jumlah DOF per join-nya dikaliin jumlah join dikurangi sama reaksi jumlah restrain gitu. Nah, untuk NCJT ini kan kalau misalnya kita lagi bahas trust ini udah pasti 2 gitu. Yang mana udah didefinisiin di awal. Terus NJ-nya juga yang tadi dibaca di bagian pertama dan NR-nya. Nah, NR-nya ini kita balik ke yang udah dijelasin sama Bos Pangeran. Coba kita lihat dulu ya. Nah, jadi itu ngebaca ini, jadi si M-sub ini. Dia M-sub, jadi dia kan diiterasiin 2 kali, di I sama I1. I itu dia ngiterasiin untuk ngebaca per baris ini kan. Baris 1, baris 2, dan baris 3. Kalau I1 itu, dia arahnya itu ke kanan. Ngelihat 1, 2. Nah, fungsi tadi itu, jadi dia mau lihat kalau ada berapa restraint yang ada di si M-sub itu. Nah, itu diiterasiin ke arah bawah sama ke arah kanan, lalu hasilnya itu dijumlahin. Nah, setelah itu udah selesai si loopingnya, kita tinggal hitung berapa end of-nya. Itu kurang lebihnya untuk pengolahan data kurang lebih mainnya looping-looping juga. Selanjutnya tinggal kita keluarin. Ini sama kayak yang tadi kita keluarin terkait print input data, bahkan ini lebih simple karena ini tinggal ngeluarin data jadinya. Selanjutnya ini tentang subrutin. Subrutin kayak yang tadi udah dijelasin Bos Raffi, kayaknya tadi udah cukup jelas ya. Nah, tapi mungkin aku kasih lihat contohnya aja. Nah, jadi
sebenarnya kelihatannya ini panjang ya, kelihatannya panjang si subrutin ini, tapi sebenarnya kalau dilihat satu persatu, ini nih sebenarnya ngedefinisiin si K global ini. Ini kita ambil si contoh subrutin M stiff G ini. M stiff G ini, jadi yang pertama kita harus deskripsiin dulu apa sih fungsi GK itu? GK itu fungsi yang terdiri atas E, A, B, L, C, X, C, sama GK-nya itu sendiri harus dideskripsiin sendiri, definisiin di sini. Nah, E ini kan si modulus elastisitas. A ini luas penampang, BL ini panjang batang, CX ini kosinus, CY ini sinus. Nah, kemudian yang dideskripsiin tuh di GK, G 1,1, 2,1 ini nih mengisi apa matriks ini. Jadi totalnya itu ada 16 gitu ya. Jadi ini kosinus dikuadratin. Ini ada kita definisiin dulu ada kan ini secara garis besar cuma ada kosinus kuadrat, kosinus kali sinus sama sinus kuadrat gitu. Jadi ada Z1, Z2, Z3. Nah, terus kita definisiin masing-masing itu tinggal diubah plus atau minusnya gitu. Itu sih untuk yang subrutin. Kayaknya udah semua untuk contoh-contohnya. Paling untuk deadline-nya itu di tanggal 16 Mei. Yang dikumpulin tadi udah dijelasin juga, file MATLAB, data input, laporan. Kemudian ini dikompres dalam satu zip, format nama sebagaimana tertera. Oke. Oke, barangkali ada yang mau tanya. Atau ada mau tambahin dari Bos Raffi? Aman sih. Paling buat deadline kalau misalkan nanti di deket-deket batas ada keberatan, ya aman sih PC-PC ASEAN aja gitu. Maksudnya tuh di sini bawa santai aja sih. Yang penting soalnya dari 3 sotosnya kalian cukup perlu buat satu codingan aja gitu. Dan ya karena ini masing-masing, tapi gue ngebebasin lah kalau misalkan mau diskusi sama teman-teman yang lain gitu. Paling tambahin itu aja. Oh ya, sama ada Oh, ini tugas 4 dari Pak Erwin juga. Habis ini bakal gue upload ya dari Pak Erwin. oke, ada yang mau tanya? Oke, paling ditunggu sampai 5 lebih 1. Kalau nggak ada yang tanya, kita end ya.
Oke, karena nggak ada yang tanya, jadi asistensi hari ini cukup sampai sini. Makasih semuanya.